Sahabat Bintang Kalbar dimanapun berada, Bintang Kalbar selalu menyapa. Salam budaya. Sahabat Bintang Kalbar, setelah kalian menonton video ini, bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga ikut tahu. Setuju? Dan jangan skip video ini agar kalian paham betul dengan sejarah yang admin ceritakan di dalam isi video ini. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang sejarah suku Dayak dan suku Jawa episode 2. Benarkah keduanya adalah saudara-saudara? Namun sebelum ke pembahasan utama, perlu diketahui bahwa seluruh suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mereka semua adalah saudara. Satu kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Begitupun dengan semua suku asli di seluruh tanah Kalimantan, mulai dari yang paling tua yaitu suku Dayak, suku Melayu, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Pasir. Mereka semua adalah saudara dan selalu bersatu, selalu mengedepankan kasih sayang, dan mereka semua cinta damai. Oke, sahabat Bintang Kalbar, kita fokus pada judul video ini, yaitu antara suku Dayak dan suku Jawa. Benarkah mereka ada kaitannya saudara-saudara? Oke, simak pembahasannya. Adapun isi dari video ini admin himpun dari hasil riset serta dari berbagai sumber yang secara jelas sudah admin tampilkan dalam isi video ini. Adapun sebagian yang tidak masuk dalam kitab Negara Kartagama, admin memakai tradisi tutur yang dituturkan kepada kalangan suku Dayak Bakati dan Mak Anyan. Admin tidak bisa membenarkan atau menyalahkan kisah-kisah itu, sebab ketika tradisi tulis belum dikenal, tradisi tuturlah yang menjadi kunci untuk menyibak misteri sejarah. Sementara tradisi tutur sendiri sangat mudah mengalami distorsi dari generasi ke generasi. Oke, kita lanjut. Sebenarnya awal mula terjalinnya persahabatan dan persaudaraan antara Dayak dan Jawa yang ada di seluruh tanah Kalimantan, Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar. Begitu banyak bukti-bukti yang ditemukan dari zaman kerajaan terdahulu. Namun admin membahasnya di peradaban tua yang bermula di Kalimantan Barat. Ya, di episode pertama sudah kita bahas awal mula persahabatan dan persaudaraan yang dijalin antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Bahanapura di masa pemerintahan Raja Agung Arya Pagat alias Patih Gumantar. Lalu pertanyaannya, apakah ada hubungan saudara antara Dayak dan Jawa? Oke, kita kembali mengulas episode pertama, yaitu peradaban tua asal mula kerajaan Tanjung Pura yang ada di Kalimantan Barat, yang kemudian dipercaya menjadi cikal bakal kerajaan di tanah Kalimantan. Bermula dari pangeran kerajaan Majapahit Jawa yang bernama Brawijaya menikah dengan seorang putri Dayak bernama Dayang Putung. Dan setelah Dayang Putung diboyong ke Jawa guna untuk diobati, sepulang dari Pulau Jawa, Dayang Putung berganti nama menjadi Putri Junjung Bui. Di bawah kekuasaan Raja Brawijaya dan Putri Junjung Bui tersebut, hasil perkawinan silang antara Dayak dan Jawa yang kemudian menghasilkan keturunan turun-temurun, generasi ke generasi yang kemudian menyebar di seluruh tanah Kalimantan. Dan hal itu di dalam kitab Negara Kartagama dipercaya bahwa kerajaan Tanjung Pura lah yang menjadi cikal bakal kerajaan di seluruh Kalimantan. Perlu diketahui, agama asli suku Dayak pada waktu itu ialah Keharingan. Agama Keharingan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau yang juga biasa disebut dengan Ranying Hatala Langit. Namun seiring berjalannya waktu, masuklah peradaban Islam di tanah Kalimantan. Pelan-pelan sebagian dari mereka berpindah keyakinan, yang kemudian sebagian menyebutnya Melayu. Sedangkan di Pulau Jawa, agama yang mereka anut ialah agama Kapitayan. Agama Kapitayan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau yang biasa disebut dengan Sahyang Taya. Dan Jawa yang menganut agama Kapitayan disebut Kejawen.
Kemudian seiring berjalannya waktu, peradaban Islam masuk di Pulau Jawa. Sebagian dari mereka berpindah keyakinan dan disebut Jawa. Akan tetapi kejawen masih tetap ada hingga di era modern. Kisah perkawinan silam yang dimulai sejak masa kerajaan terdahulu hingga di era modern saat sekarang ini masih berjalan di seluruh tanah Kalimantan. Perkawinan silang yang terjadi antara Dayak dan Jawa hingga sampai sekarang masih berlanjut. Antara Keharingan dan Kapitayan tidak jauh berbeda, begitupun dengan ritual-ritualnya. Adapun admin menceritakan sejarah ini supaya sejarah tersebut tidak tenggelam oleh zaman, karena sejarah tetaplah sejarah. Dari berbagai bukti yang admin kisahkan itu hanya sebagian saja. Masih banyak bukti-bukti yang belum admin bahas. Ini hanya sebagian saja. Namun kali ini ada salah satu bukti lagi yang akan admin tampilkan. Ya, tempat ini dinamakan Makam Keramat 9. Tepatnya berada di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Keramat 9 ini adalah salah satu keramat tertua yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Disebut Keramat 9 dikarenakan makam tersebut pertama kali ditemukan yang jumlahnya hanya 9. Dan yang tertulis di mesan tersebut adalah tahun 1418. Dengan tulisan Saka atau tulisan Jawa kuno. Dan makam-makam ini ada kemiripan di Demak, Soloyo, ibu kota Majapahit pada waktu itu. Ada juga makam keramat yang disebut makam Songo. Sementara 9 dengan Songo itu sama artinya. Dan tidak jauh dari keramat 9 yang ada di Kabupaten Ketapang ini, ada juga Keramat 7 yang tahun dan tulisannya sama menggunakan aksara Jawa kuno. Begitupun di Demak, Soloyo, selain ada makam Songo juga ada makam Pitu yang berarti Pitu adalah 7. Selain dari tulisan menggunakan aksara Jawa kuno, bisa kita lihat dengan bentuk tiang mesannya. Dan juga tiang mesan ini terbuat dari batu yang bernama batu andesit. Begitupun dengan makam Songo dan makam Pitu yang ada di Demak, Soloyo menggunakan batu andesit juga bertuliskan aksara yang sama. Dan batu andesit ini hanya ada di Pulau Jawa. Dan dari beberapa literatur bahwa tipe Demak, Soloyo pada masa lalu digunakan oleh para raja dan tokoh-tokoh agama Islam. Hal ini seperti yang tampak pada Keramat 9 dan Keramat 7 yang jaraknya tidak jauh dari Keramat 9 ini. Ya, Keramat 9. Makam Keramat 9 ini adalah situs cagar budaya yang telah ada sejak 700 tahun silam atau pada masa tahun 1418 Saka. Namun hingga saat ini tidak ada satupun literatur sejarah yang menyebutkan nama raja ataupun tokoh agama yang dimakamkan dalam komplek Keramat 9 ini. Jadi, untuk Keramat 9 ini, admin tidak bisa menjelaskan secara jelas. Hanya kita bisa meraba-raba, yang kemudian menyimpulkan kalau kita lihat dari tiang mesannya menggunakan batu andesit dan bertuliskan aksara Jawa kuno. Oke sahabat Bintang Kalbar, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Adapun di antara pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut, maka admin akan menampilkan bukti-bukti lainnya yang berada di tanah Kalimantan pada perjumpaan berikutnya. Namun satu hal yang perlu diketahui, suku Dayak sangat bersahabat dengan alam, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Suku Dayak juga tidak suka kekerasan. Meski begitu, mereka punya ketegasan, terutama kalau kedamaian hidupnya diusik hingga menimbulkan aroma peperangan. Kami orang Kalimantan sangat menghormati dan menghargai setiap
tamu yang datang dari suku manapun, dari pulau manapun. Oleh karena itu, marilah kita saling menghormati dan menghargai. Marilah kita saling mengembangkan adat dan budaya dari leluhur kita sesuai dengan daerah kita masing-masing. Dan marilah kita saling menghormati dan menghargai adat istiadat serta budaya dari setiap suku yang ada di Nusantara. Oke sahabat Bintang Kalbar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam budaya.